Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tri Juliana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari DKI Jakarta, dengan fasilitator Ibu Linggawati dan pengajar praktik Pak Dwi Prasetyo Adi. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidaklah sama dengan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Penjelasannya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Sedangkan pengajaran, yaitu haruslah berbasis karakter yang menjadi tujuan utamanya. Guru dapat memahami karakteristik peserta didik serta mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan malah menuntut untuk menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya peserta didik. Sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan ing ngarso sung tolodo, dari depan memberikan teladan yang baik, ing madya mangun karso, di tengah memberikan motivasi, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa ada dua macam kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah potensi secara alamiah yang melekat pada dirinya masing-masing peserta didik, seperti minat dan bakatnya. Lalu, kodrat zaman adalah keadaan yang harus berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Agar dapat menuntun peserta didik mencapai kekuatan kodratnya yang sesuai alam dan zaman, maka pendidik harus menggunakan asas trikon. Inilah asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kontinuitas. Tidak boleh melupakan budaya dalam melakukan perubahan. Kedua, konvergensi. Pendidikan harus memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Sehingga terciptalah manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Apa ya yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Sebelumnya, saya berpikir bahwa peserta didik merupakan objek yang harus tunduk dan patuh terhadap gurunya di kelas. Yang kedua, saya lebih mengutamakan mengejar ketuntasan materi pada level kelas tersebut. Yang ketiga, pembelajaran dikatakan berhasil jika hasil nilai peserta didik 90% hasilnya maksimal. Yang keempat, saya mengabaikan gaya belajar yang berbeda dari setiap peserta didik. Yang kelima, pembelajaran masih berpusat pada guru. Lalu, apa ya yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya sadar bahwa peserta didik sebagai subjek yang dapat berekspresi, berkreasi, serta mengemukakan pendapatnya yang positif dalam pembelajaran. Lalu, pendidik menuntun mereka untuk menggali potensinya. Yang ketiga, pendidik harus membantu peserta didik untuk mengetahui manfaat materi yang dipelajari agar dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat, pendidik harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Dan yang kelima, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Apa ya yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama dengan peserta didik, sehingga memberi ruang mereka dalam berpendapat. Lalu yang kedua, saya akan melakukan tes diagnostik awal agar dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga, saya akan merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif. Dan yang keempat, saya akan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan.
Sekian paparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.